Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Eri Noviana di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bekasi, bertanya, koperasi kami dalam berjual beli mengkreditkan barang menambahkan dari harga pokok bagi hasil yang disepakati dan kemudian membaginya selama jangka waktu tertentu. Contoh 1 juta ditambah 10%, sehingga menjadi 1.100.000 diangsur selama 10 bulan. Namun ada pendapat bahwa pokok dulu yang diangsur selama sekian bulan sesuai kesepakatan, baru kemudian besaran bagi hasilnya diangsur kemudian. Contoh 1 juta diangsur 10 kali, baru kemudian bagi hasilnya diangsur kemudian. Manakah yang benar? Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Eri Noviana di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sebelum saya menjawab, merespon pertanyaan tentang mekanisme cicilan, saya tertarik untuk menanggapi skema koperasi. Bila yang dimaksud di sini adalah koperasi karyawan dan yang sejenis, seringkali koperasi itu menerapkan iuran wajib dan iuran tidak wajib, iuran sukarela. Nah, skema kerjasama permodalan dengan koperasi ini secara tinjauan syariat masih perlu untuk dikaji ulang. Kenapa? Karena dalam sistem koperasi, anggota yang sudah puluhan tahun dengan anggota yang baru, iurannya tetap sama, dan kemudian hak kewajibannya sama. Ketika membagi SHU, maka pembagian SHU hanya berdasarkan jumlah iuran keanggotaan saja. Padahal skema kerjasama pemodal itu dalam Islam bukan hanya menikmati keuntungan atau yang disebut dengan dividen bagi hasil keuntungan saja, tetapi juga menikmati capital gain yang disebut dengan apresiasi pasar terhadap saham, kepemilikan kita atas suatu unit usaha. Koperasi ketika awal berdiri bisa jadi modalnya 500 juta. Tetapi setelah beraktivitas dan menghasilkan keuntungan, memiliki brand nama yang dikenal, memiliki relasi, jaringan marketing, jaringan konsumen, jaringan supplier, tentu walaupun secara nilai aset koperasi itu mungkin nilainya hanya 2 miliar. Tetapi nilai sahamnya bisa jadi berlipat ganda. Dan akan banyak orang-orang yang siap mengakuisisi koperasi tersebut dengan harga yang berlipat ganda. Bahkan dalam budaya pengusaha, ketika mereka membeli satu unit usaha, mereka akan menghitung kinerja perusahaan selama 1 tahun, bukan sekedar asetnya, tetapi kinerja perusahaan selama 1 tahun, modal beserta keuntungan yang didapat kemudian dikalikan 10 tahun atau minimal 8 tahun. Itulah nilai jual perusahaan, itulah nilai jual saham perusahaan. Sehingga kalau kinerja perusahaan atau koperasi ini dalam 1 tahun membukukan laba, misalnya 1 miliar, modalnya tadi 500 juta, maka 500 juta ditambah 1 miliar yaitu 1,5 miliar dikali 8 tahun misalnya, akan keluar 12 miliar. Itulah nilai jual koperasi ini. Sehingga anggota seharusnya tidak hanya menikmati SHU, tetapi juga menikmati capital gain, apresiasi pasar terhadap sahamnya, terhadap saham perusahaan tersebut atau saham koperasi tersebut. Tapi ini dalam praktek koperasi tidak ada. Tentu ini tata cara kerjasama yang kurang sesuai dengan konsep syariah. Adapun masalah skema cicilan, apakah pokoknya dulu dilunasi, kemudian keuntungannya dibayar atau bersamaan? Kalau memang ini jual beli ya, koperasi punya barang kemudian mengkreditkan, maka bebas mau cicilan pertamanya itu adalah cicilan pokok harga dasar, dan kemudian cicilan terakhir itu adalah keuntungan, atau sekaligus setiap cicilan itu adalah ada komponen harga dasar barang ditambah keuntungan, maka semuanya itu halal biidznillah azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'lam.